Ini adalah injektor, bagian kecil motor yang meski tampak sepele, namun perannya sangat penting ya. Jika injektor ini bermasalah atau rusak, bisa-bisa performa motor kita akan sedikit terganggu, seperti mesin susah menyala, konsumsi bahan bakar yang boros, sampai berebut. Nah, pertanyaannya, kapan sih harus ganti atau waktu yang tepat untuk ganti si injektor ini? Meskipun dalam kategori part yang slow moving ya, kalau misalkan kita orang jualan atau yang jarang rusak, tapi injektor ini juga punya umurnya. Dan berapa sih atau kapan kita harus ganti si injektor ini? Mari kita bahas. Oke, mari kita mulai ya. Kita akan bahas mulai dari apa itu injektor. Jadi sebagai komponen yang cukup penting dalam sistem pembakaran di mesin atau sepeda motor, injektor punya peran yang sangat vital. Jadi sederhananya injektor ini punya fungsi untuk menyemprotkan BBM atau bensin ke dalam ruang bakar. Namun, injektor nggak cuma hanya menyemprotkan aja, tapi juga dia mengubahnya menjadi kabut terlebih dahulu sebelum dia masuk ke ruang bakar melalui lubang-lubang yang ada di dalam sini ya. Makanya ketika kita beli injektor pasti ada opsi untuk kita mau berapa lubang sih yang ada di dalam injektor ini. Nah, kalau misalkan di mesin karburator yang masih karburator itu mungkin fungsinya hampir sama seperti pilot jet dan juga main-jet ya sebagai pengatur suplai bahan bakar. Nah, di motor injeksi ini digantikan oleh si injektor ini. Nah, bedanya injektor itu diatur oleh ECU atau Electronic Control Unit. Nah, ECU ini secara otomatis mengatur berapa banyak dan kapan bahan bakar perlu disemprotkan ke dalam ruang bakar sesuai dengan kebutuhan mesin tentunya. Jadi semuanya berjalan secara otomatis dan terkoordinasi yang membuat motor lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar jika dibandingkan dengan mesin karburator. Nah, tentu aja proses ini sangat penting bagi performa motor kita. Jika injektornya ini bermasalah atau rusak, ya kan, pembakaran di mesin akan tidak optimal ya, sehingga tenaganya nggak keluar ya. Terus juga mungkin konsumsi bahan bakar akan lebih boros gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan injektornya bagus ya, berfungsi dengan normal, itu performa motornya akan keluar ya, dan juga konsumsi bahan bakar akan semakin irit. Apalagi kalau kalian pakai jenis injektor racing, otomatis performanya akan lebih meningkat dibandingkan dengan injektor standar. Nah, menariknya banyak pemilik motor atau kita sendiri ya nggak sadar bahwa komponen ini itu juga butuh yang namanya perawatan atau perhatian, apalagi karena teknologinya yang lebih modern. Seringkali kita merasa semuanya baik-baik aja, ya kan? Padahal injektor motor juga punya usia pakai dan kita harus ganti secara berkala ya. Selain karena mungkin faktor rusak yang tidak terduga ya. Jadi untuk si injektor ini umurnya itu di 50.000 kilometer kalau misalkan kita mengikuti panduan umum ya di sepeda motor. Tentu masing-masing pabrikan akan semakin beda ya tergantung dari kualitas dari injektor yang dia keluarkan. Cuman rata-rata ada di angka 50.000 ya, 50.000 kilometer ya. Ya, angka 50.000 kilometer mungkin bisa didapat kalau misalkan kita pakai untuk daily mungkin sekitar 4-5 tahunan ya. Jadi sebenarnya cukup awet, makanya gue bilang di awal ini adalah salah satu produk yang slow moving kalau misalkan kita sebagai penjual ya, karena emang rata-rata usia pakainya 50.000 kilometer ya 5 tahunan lah ya untuk pemakaian. Tapi tergantung juga gimana kalian pakainya juga sih. Makanya eh, untuk memperpanjangnya juga ada ya, seperti kayak perawatan dan lain itu juga cukup penting ya. Setelah 5 tahun gimana? Setelah 5 tahun sih umumnya biasanya rata-rata performanya menurun ya, nggak langsung rusak tapi menurun. Tapi itu bisa lebih cepat dari 5 tahun tuh, kurang dari 50.000 kilometer kalau perawatannya nggak bagus. Seperti apa perawatannya? Contoh paling sederhana adalah kalian sering bukan sering ya, secara berkala itu membersihkan injektornya ya. Ada banyak cara pakai terutama yang paling rekomend adalah menggunakan injektor cleaner ya, ada cairan itu yang disemprotkan fungsinya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang menyumbat si lubang-lubang di injektor ini ya. Jadi kalian perlu bersihkan secara berkala. Nah, kalau misalkan nggak dibersihkan secara berkala, otomatis banyak masalah yang nanti mungkin bisa dihadapi gitu. Nah, apa aja sih kalau misalkan kita nggak ada perawatan yang rutin, kendala-kendala yang dihadapi si injektor? Yang pertama adalah biasanya itu injektor
bikin motor terasa tersendat ya, terutama saat tarikan gas rendah ya. Tekanan rendah itu biasanya agak sedikit tersendat. Hal ini terjadi karena semprotan bensin di injektor ini tidak merata ya, dan juga pengkabutannya nggak cukup bagus sehingga bikin bahan bakar yang diterima oleh mesin nggak cukup optimal atau nggak cukup sehingga motor akan gampang tersendat. Dan ini kalau misalkan pembakarannya nggak sempurna bahkan bikin BBM jadi boros ya, karena kan penyemprotannya nggak bagus, mungkin bisa lebih banyak atau mungkin kurang, itu malah jadi BBM lebih boros lagi. Selanjutnya biasanya kalau misalkan di motor-motor tertentu itu kalau misalkan injektornya udah mulai rusak itu muncul indikator atau lampu cek engine ya. Terutama untuk motor-motor generasi-generasi yang baru-baru ya. Itu biasanya muncul cek engine nih. Lampunya menyala di dashboard motor gitu, dan meskipun lampu menyala ini banyak juga pemicunya ya. Cuman salah satunya bisa jadi di injektor, tergantung indikatornya seperti apa ya, karena masing-masing tentu beda juga ya, semua nggak semua eh, apa namanya indikator engine itu nyala di injektor juga, tapi bisa di part lainnya juga. Misalkan masalah tadi ya, lanjut soal perawatan, tentu selain kita harus rutin untuk bersihkan injektornya pakai injektor cleaner, kita harus sering servis rutin. Tentu yang cukup penting juga untuk buat si injektornya lebih awet atau tahan lama itu kalau bisa pakai BBM yang sesuai dengan standar atau yang bagus lah ya. Jangan pakai BBM yang kurang bagus gitu kan. Bagus dalam di sini dalam artinya BBM yang bersih ya. BBM yang bersih dan juga oktannya sesuai dengan rekomendasi dari spek motornya seperti apa ya. Jadi uh, sebisa mungkin ya jangan pakai BBM yang kita rasa kotor ya, terutama kalau misalkan kalian beli-beli di pinggir jalan, hati-hati karena ada beberapa ya, kalau misalkan gue lihat di sosial media itu ada yang kecampur air lah, campur kotoran lah dan segala macam itu. Kalau nggak terpaksa banget ya kalian beli di pom bensin yang cukup bagus ya. Itu juga cukup penting biar si injektornya lebih awet dan juga tahan lama. Ya enggak, jadi sebelum usianya itu nggak rusak dulu ya, dan setelah usianya mungkin masih bisa lebih panjang lagi umur dari injektornya ya, selain dengan cara kita rajin untuk bersihkan dan servis secara berkala. Nah, jadi itu dia kapan sih kita harus ganti injektor. Yang pertama pasti setelah 50.000 km itu direkomendasikan untuk kita untuk mengganti partnya. Walaupun mungkin nggak harus ya, cuman secara umumnya rata-rata di 50.000 km kita sudah mulai merasa masalah-masalah yang kayak tadi berbet ya, sering adat, itu di 50.000 km ke atas itu sudah mulai terasa di injektornya, apalagi kalau perawatannya nggak bagus itu pasti terasa. Makanya setelah 50 km kalau bisa ganti, atau mungkin kita cek servis aja, cek apakah kotorannya mulai tebal atau dan segala macam, itu tinggal disesuaikan dengan kondisi masing-masing motor kalian, karena beda-beda ya tentunya ya. Ya karena mungkin beberapa tipe motor bisa bertahan lebih lama ya, atau mungkin malah lebih sebentar, kurang dari 50.000 km. Jadi tentu kasusnya bakal beda-beda. Dan juga opsi lainnya kapan kita harus ganti injektor, pasti otomatis ketika dia udah rusak ya. Udah rusak, salah satunya ketika kita udah servis, udah bersihkan kotorannya, itu ternyata masih masalah yang kita temui itu ditemukan, itu kita harus ganti. Yang kedua mungkin ada kebocoran, itu kan karena ini kebanyakan bahannya itu kan plastik nih, plastik dan ini semacam logam, apa ini kalau misalkan kayak mungkin campuran aluminium ya dan besi. Itu kalau misalkan udah mulai rusak atau mungkin soketnya sudah berkarat, itu juga kan kalian udah perlu ganti. Kalau misalkan kalian mau ganti dan pengen upgrade, bisa banget pakai yang kayak gue pegang ya. Yang gue pegang ini dari merek BRT atau Bintang Racing Team. Jadi yang pengen upgrade ataupun perlu udah ganti ya, bisa banget pakai ini. Ini jenis injektor racing tapi bisa dipakai untuk mesin standar juga ya. Jadi tinggal disesuaikan kalian itu jenis motornya apa dan berapa cc-nya, itu sudah tersedia banyak banget baik untuk Yamaha dan juga Honda ya, keluaran dari BRT, dan harganya juga cukup terjangkau. Jadi kalau misalkan udah rusak dan pengen ganti sekalian upgrade, bisa banget pakai injektor dari BRT ini.
Dan opsinya juga cukup banyak, hampir semua tipe motor injeksi sudah tersedia sekarang, ya. Dan untuk pembeliannya silakan kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Terus kalau misalkan pengen beli grosir bisa nggak? Jawabannya tentu ya. Kalau pengen beli grosir silakan hubungi nomor WA yang tertera. Terus nanti kalian bisa konsultasi dulu atau kalian tanya-tanya dulu lah ya. Nanti juga bisa ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lain silakan bisa hubungi gue via sosial media. Linknya ada di deskripsi juga. Terus kalau misalkan kalian mau nanya seputar produk yang lain atau request produk yang lain juga bisa ya. Eh, Baik itu dari injektor, dari BRT ataupun merek-merek lainnya yang tersedia ya. Kayak di belakang gue itu ada banyak banget merek yang bisa kalian pilih kayak VND juga ada, terus Kawahara juga ada dan lain-lain. Dan kalau kalian tertarik silakan bisa langsung hubungi gue aja, mau konsultasi dulu juga boleh, mau tanya-tanya dulu juga boleh, silakan bisa tinggal di kolom komentar atau hubungi via sosial media kalau pengen fast respon ya. Jadi itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.